Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Patmasari dari kelas AK506, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Perhitungan Biaya Modal Ekuitas dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi. Yang pertama, pendahuluan. Keputusan investasi merupakan salah satu aspek yang paling penting bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi adalah perhitungan biaya modal yang digunakan sebagai acuan dalam menilai apakah suatu proyek atau investasi layak untuk dilakukan. Biaya modal terdiri dari beberapa komponen dan salah satu yang paling penting adalah biaya modal ekuitas. Latar belakang masalah dari makalah yang saya buat adalah dalam dunia bisnis dan investasi, pengambilan keputusan yang tepat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya modal. Biaya modal merupakan salah satu komponen yang penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang mempengaruhi keputusan investasi dalam struktur pendanaan. Salah satu jenis biaya modal yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah biaya modal ekuitas. Biaya modal ekuitas merujuk pada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham atas investasi mereka di perusahaan. Rumusan masalah dari makalah yang saya buat yang pertama, bagaimana cara perhitungan biaya modal ekuitas yang tepat dalam konteks manajemen keuangan perusahaan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besaran biaya modal ekuitas. Yang ketiga, bagaimana pengaruh biaya modal ekuitas terhadap keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, apa perbedaan antara penggunaan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Dividend Discount Model atau DDM dalam perhitungan biaya modal ekuitas. Yang kelima, bagaimana peran biaya modal ekuitas dalam menilai kelayakan dan resiko investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, tujuan penulisan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui perhitungan biaya modal ekuitas yang tepat dalam konteks manajemen keuangan perusahaan. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi biaya modal ekuitas. Yang ketiga, mengetahui pengaruh biaya modal ekuitas terhadap keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, mengetahui perbedaan antara penggunaan model CAPM dan DDM dalam perhitungan biaya modal ekuitas. Yang kelima, mengetahui peran biaya modal ekuitas dalam menilai kelayakan dan resiko investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pembahasannya dalam bab pertama, cara perhitungan biaya modal ekuitas yang tepat dalam konteks manajemen keuangan perusahaan. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah metode yang paling banyak digunakan dalam menghitung biaya modal ekuitas. CAPM mengasumsikan bahwa pengembalian yang diharapkan dari ekuitas atau cost of equity bergantung pada dua faktor utama, yaitu pengambilan bebas resiko dan resiko pasar yang diukur dengan beta. Model CAPM, yaitu model penetapan harga aktiva modal, merupakan model penetapan biaya modal yang menganalisis hubungan antara tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar market return yang terjadi. Formula CAPM adalah RI atau tingkat return saham yang diharapkan sama dengan RF atau tingkat saham bebas resiko, RM, return portofolio pasar yang diharapkan dikurangi dengan RF yaitu tingkat saham tingkat saham bebas resiko. Kemudian beta I yaitu koefisien beta saham I. Kemudian selanjutnya, DDM atau Dividend Discount Model adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya modal ekuitas dengan memperkirakan nilai sekarang dari dividen yang akan dibayar oleh perusahaan di masa depan. Model ini umumnya digunakan untuk perusahaan yang sudah stabil dan rutin membayar dividen. Kemudian faktor yang mempengaruhi besaran biaya modal ekuitas yaitu ada kondisi pasar, karakteristik perusahaan, kebijakan dividen, dan tingkat inflasi. Yang pertama yaitu kondisi pasar.
Komponen utama yang dipengaruhi oleh pasar adalah tingkat pengembalian bebas risiko dan premi risiko. Yang kedua, karakteristik perusahaan, termasuk volatilitas saham, sektor industri, dan leverage keuangan, sangat mempengaruhi koefisien beta yang mencerminkan sensitivitas pengembalian saham perusahaan terhadap pasar. Yang ketiga, kebijakan dividen. Kebijakan dividen juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham yang dapat berdampak pada persepsi investor terhadap risiko dan biaya modal ekuitas. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Ketika inflasi meningkat, investor mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi untuk mengimbangi penurunan nilai real uang mereka. Selanjutnya yaitu kriteria dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, pengembalian yang diharapkan, kemudian ada risiko investasi, kemudian ada nilai kini bersih atau net present value, kemudian ada payback period. Untuk yang pengembalian yang diharapkan, pengembalian ini seringkali diukur dengan IRR, yaitu tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih atau net present value dari proyek menjadi nol. Kemudian risiko investasi, semakin tinggi risiko suatu proyek, semakin tinggi juga pengembalian yang diharapkan. Nilai kini bersih atau net present value mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar yang dihasilkan oleh proyek. Kemudian ada payback period, periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kemudian ada pengaruh biaya modal ekuitas terhadap keputusan investasi. Yang pertama adalah evaluasi proyek investasi, pengaruh terhadap keputusan pendaftaran, pengaruh terhadap kebijakan dividen. Nah, untuk yang evaluasi proyek investasi, jika tingkat pengembalian proyek lebih tinggi daripada biaya modal ekuitas, proyek tersebut dianggap layak untuk dilaksanakan. Kemudian, pengaruh terhadap keputusan pendaftaran, perusahaan harus menyeimbangkan antara utang dan ekuitas agar biaya modal total tetap efisien. Nah, pengaruhnya terhadap kebijakan dividen yaitu perusahaan dengan kebijakan dividen yang stabil dan konsisten seringkali memiliki biaya modal ekuitas yang lebih rendah. Ini ada perbedaan antara penggunaan CAPM dan DDM dalam penghitungan biaya modal ekuitas. Nah, perbedaan utama antara CAPM dan DDM adalah fokus dan cakupan penggunaannya. CAPM mempertimbangkan risiko pasar dan lebih bersifat universal sehingga dapat digunakan untuk menghitung biaya modal ekuitas dalam berbagai jenis perusahaan, termasuk yang tidak memiliki kebijakan pembayaran dividen. Di sisi lain, DDM lebih spesifik untuk perusahaan secara konsisten membayar dividen dan memiliki pertumbuhan dividen yang dapat diprediksi. Selain itu, CAPM memerlukan data tentang beta dan premi risiko pasar, sedangkan DDM hanya memerlukan data dividen, harga saham, dan tingkat pertumbuhan dividen. Ini ada 4 perbedaan. Yang pertama, CAPM mempertimbangkan risiko pasar dan bersifat universal. Kemudian CAPM memerlukan data tentang beta dan premi risiko pasar. Yang ketiga, DDM hanya memerlukan data dividen, harga saham, dan tingkat pertumbuhan dividen. Yang keempat, DDM lebih spesifik untuk perusahaan yang secara konsisten membayar dividen dan memiliki pertumbuhan dividen yang dapat diprediksi. Kemudian ada peran biaya modal ekuitas dalam menilai kelayakan dan resiko investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Salah satu peran utama biaya modal ekuitas adalah sebagai tolak ukur dalam penilaian kelayakan proyek investasi. Dalam analisis keuangan, perusahaan menggunakan konsep net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR untuk mengevaluasi proyek. Biaya modal ekuitas sering digunakan sebagai tingkat diskonto dalam perhitungan NPV. Jika nilai NPV proyek positif, artinya tingkat pengembalian proyek lebih tinggi dari biaya modal ekuitas. Proyek tersebut dianggap layak untuk dilaksanakan. Dengan demikian, biaya modal ekuitas berfungsi sebagai alat penting dalam menyaring peluang investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, perhitungan biaya modal ekuitas dapat dilakukan menggunakan model
Capital Asset Pricing Model atau CAPM, dan Dividend Discount Model atau DDM. Yang kedua, biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh risiko bisnis, struktur modal, stabilitas dividen, kondisi pasar, dan ekspektasi investor terhadap tingkat pengembalian. Yang ketiga, biaya modal ekuitas menjadi tingkat diskonto dalam metode evaluasi investasi seperti Net Present Value dan Internal Rate of Return. CAPM lebih fokus pada risiko pasar yang mempengaruhi saham secara keseluruhan, sedangkan DDM menekankan pada dividen yang diharapkan oleh investor. Yang terakhir, biaya modal ekuitas berfungsi sebagai alat untuk menilai kelayakan proyek investasi dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi. Saran dari penulisan ini adalah perusahaan harus secara aktif mengelola komposisi utang dan ekuitas dalam struktur modal mereka untuk mencapai biaya modal keseluruhan yang optimal atau WACC. Perusahaan perlu memanfaatkan utang hingga tingkat yang mendukung efisiensi biaya tanpa meningkatkan risiko keuangan secara signifikan. Kebijakan dividen yang konsisten dapat membantu menurunkan biaya modal ekuitas karena stabilitas dividen memberikan kepercayaan lebih kepada investor. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.